People, balik lagi sama aku Inga di sini dan kali ini aku ditemani dengan Ibu Lonika dan Loel. Loel didiagnosis cerebral palsy dan hari ini kita akan tanya-tanya sama Ibu Lonika dan sekalian memberikan izin Ibu Lonika untuk membagikan kisah perjuangannya dalam membesarkan Loel. So, selamat pagi, selamat datang Loel di Hopcast. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih, sama-sama. Ini sebelum kita mulai biasanya Bu, aku akan kasih kertas. Yeah. Kertasnya ini untuk narasumber menuliskan hope-nya, harapannya. Dan akan kita bahas nanti kalau udah selesai acara. Baik. Oke. Saya kasih dulu kertasnya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Oke, Ibu bisa diceritakan terlebih dulu nih buat Hope People backgroundnya Ibu dan bagaimana Ibu pertama kali tahu bahwa Loel diagnosa cerebral palsy dan bagaimana perasaan Ibu saat itu? Oh ya, baik. Saya tuh ya ibu rumah tangga biasa, cuma lagi pada saat melahirkan Loel tuh memang Loel itu kurang bulan. Jadi 8 bulan dan umur 3 hari itu mati 5 menit. Aduh. Iya, mati 5 menit. Saya ingat 7 suster cari nadi dia. Di kaki, di kepala, di tangan tidak ada. Dan datang hamba Tuhan, pendeta, pegang tangannya. Kemudian baru itu ada nadinya dan kemudian dimasukkanlah jarum ke nadi Loel di kaki dan suster bilang, "Ibu, jangan ada yang meninggalkan keluarga di rumah sakit ini karena anak ini gawat." Jadi secara medis sudah angkat tangan dan dia masuk ruang NICU dan prosesnya memang begitu cepat ya. Maksudnya dia sempat ya, maksudnya 5 menit udah nggak ada, otomatis berpengaruh. Saya juga baru tahu setelah dia besar, berpengaruh kepada otaknya. Karena dia berhenti 5 menit. Tapi di sisi lain saya adalah berpikir Tuhan memberikan saya kepercayaan. Semua orang ya mau yang baik, tapi Tuhan masih memberikan saya kepercayaan untuk memelihara anak ini. Dan umur berapa dia tidak bisa mengangkat kepala. Kalau cerebral palsy kan saya juga baru tahu setelah tadinya kenapa anak itu tidak bisa mengangkat kepala, dia gini terus gitu ya, nunduk, angkat badan nggak bisa. Belum bisa tengkurap, belum bisa apa. Kemudian umur 9, ya kemudian saya 9 bulan di terapi di Suryakanti. Dan terapi ya masih tetap. Umur 4 tahun dia belum bisa duduk sendiri belum. Dan prosesnya lama. Jadi kalau dia duduk itu harus pakai bantal kiri kanan depan karena kalau tidak dipakai pasti yang kayak nggak ada tenaga gitu langsung gitu ya. Dan kalau saya sih berpikir itu kan tadi kembali titipan Tuhan ya. Memang orang melihat dia dari atas sampai kepala karena lagi itu karena dia tidak bisa mengangkat kepala, kepalanya seperti besar seperti kayak hidrosefalus. Tapi saya berkeyakinan tidak gitu. Kemudian saya ke dokter dan dokter bilang enggak. Kemudian ya prosesnya lama dan akhirnya diterapi di Suryakanti dan pada saat dia umur 4 tahun itu, maksudnya terapinya kan dari umur 9 bulan karena dia tidak bisa apa-apa. Dan saat umur 4 tahun, saya berpikiran anak saya harus sekolah gitu ya. Tapi karena keadaan fisiknya tidak itu, saya pernah ingat di terapi ini bilang, anak ibu harus jalan dulu. Jadi pemikiran saya anak saya harus jalan baru saya masuk sekolah gitu. Saya tidak melihat mencari kemana gitu ya, tapi yang pastinya adalah saya tidak pernah malu. Sepanjang dia bayi saya selalu bawa kemana-mana. Meskipun orang lihat dari atas sampai bawah, tapi saya tidak pernah malu. Dan saya itu gantian dengan keluarga saya. Jadi kalau saya capek, dia yang gendong Loel, mereka yang gendong. Dan saya cuma punya lutut. Saya cuma berkata, Tuhan, penyerahan saya yang sungguh adalah di dalam Tuhan. Dan kemudian ada seseorang yang lihat bahwa ini kenapa anak itu. Akhirnya kita dibantu tusuk jarum
Umur dia sekitar 7 tahun lah gitu ya, sepertinya. Nah, bantu tusuk jarum, akhirnya puji Tuhan lah ada perkembangan. Dia kan tadinya dipegang aja tidak ada respon. Jadi sepertinya nggak ada rasa geli, nggak ada apa gitu. Dikasih maksudnya bantu tusuk jarum ada, dan kemudian yang tusuk jarum bilang, ini anak kenapa nggak disekolahkan gitu. Oh ada, asal pemikiran saya kan tadi anak saya harus jalan, dan saya berpikir masa ada gitu, oke. Akhirnya saya lari cari SLB, saya yang di Jalan Cicendo itu yang di Bandung tuh ternyata itu adalah yang bisu. Nah kalau yang yang di Cicendo, kalau yang di Pajajaran kan memang biasa gunakan itu yang tunanetra kan. Saya lari ke Cicendo situ, katanya ibu, anak ibu bisa dengar, bisa. Oh cuma fisiknya aja, iya. Kemudian dia lari, saya lari ke yang D di sana. Nah ada sesuatu yang memang membuat saya sekolah di situ ya anak saya. Pada saat mereka kan ada yang maksudnya cacat fisik, mereka tuh ya kalau yang D itu ya. Dan ada satu, kemudian saya disuruh pengen gitu lihat anak-anak tuh pakai besi, kayak besi penyanggah badan sampai kaki sepatu gitu ya. Saya pengen, saya mau saya coba ke YPAC di Taman Sari untuk bikin sepatu dan penyanggah dia untuk bisa berdiri dengan tegak. Pada saat itu dia udah udah lumayan bisa duduk kan, karena proses yang tusuk jarum dan udah bisa duduk sendiri, cuma belum bisa berjalan, jadi masih tetap digendong. Pada saat saya ke Taman YPAC itu, si yang pembuat sepatu sampai bilang, anak ibu itu tidak akan pernah bisa jalan karena dia polio. Dalam hati saya berpikir, kamu manusia bisa menentukan itu, tapi saya punya Tuhan, anak saya bakal jalan. Itu keyakinan saya. Proses masih berlanjut. Ya, tusuk jarum. Di saat saya Natal, anak saya Natal ibu-ibu nih, kemudian anak saya pegang kaleng kerupuk. Tiba-tiba dia jalan. Umur 9 tahun dia baru bisa berjalan. Kemurahan Tuhan. Kemudian dia sekolah. Lagi itu saya kerja juga. Dan dia antar sama opahnya sama omahnya ke sekolah. Buat saya, Tuhan nyatakan mujizat. Pada hari Senin, ada orang tua murid, ada guru, ada murid, lagi upacara. Tiba-tiba melihat dia turun dari motor, karena pakai motor kita, dan jalan. Semua orang tepuk tangan. Buat saya adalah kesaksian. Sebagaimana buruknya anak kita dikasih titipan Tuhan, tapi kalau kita menerima dengan rasa ungkapan syukur, mujizat Tuhan akan terjadi. Tapi bukan waktu kita. Waktu Tuhan yang akan menentukan mujizat Tuhan terjadi. Prosesnya mungkin nggak blok gitu, enggak. Setahap demi setahap. Tetapi setiap kemajuan yang dia alami, itu buat saya sebagai orang tua adalah mujizat yang besar. Banyak kejadian ini. Umur 1 tahun, tadi kan umur 3 hari, setelah 5 menit itu. Umur 1 tahun 3 hari, masuk lagi, gawat lagi. Terakhir adalah umur 4 tahun saat saya hamil anak saya yang kedua, kita Paskah di gereja. Dan saya titipkan anak saya ke adik saya. Udah saya titipkan karena saya ambil besar. Di Ciwalini, kolam renang air panas kalau di daerah Ciwidey sana. Tiba-tiba anak saya tenggelam sampai dasar. Umur 4 tahun. Kenapa hati saya nggak enak? Saya jalan masuk. Kalau bahasa Sunda bilang, ini mah tinggal ngaran, ini mah tinggal nama. Ini saya bilang, ini orang kenapa? Pada bilang tinggal nama. Pada saat lihat saya masuk ke dalam ada kerumunan orang. Ternyata anak saya, sedang orang lain yang Muslim berdoa untuk anak saya, ya pendeta saya juga berdoa, untuk ada orang gereja berdoa, tapi Tuhan masih percayakan sama saya, anak saya hidup lagi, padahal udah sampai di dasar dan itu air panas bukan air dingin. Secara logika, udah memang betul kata orang, tinggal nama, tapi Tuhan masih tetap percayakan kepada saya.
Buat saya itu adalah, ya kita terima. Dan saya tidak pernah menolak dari sejak dia lahir. Tidak, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Buat saya, ya sudah kita terima. Yang penting dukungan keluarga saya mensupport. Dan saya tidak pernah malu, kan tadi saya bilang, saya tidak pernah malu meskipun orang saya bawa dia ke supermarket apa juga, ya dia senang-senang aja. Dan puji Tuhan, dia pede. Jadi dia kalau pada masa pertumbuhan, anak-anak ya seumuran dia lihat dari jendela gitu ya, dia gitu, hai meskipun masih terbatas gitu ya, dia hai. Dan pada saat dia jalan, dia juga cuek aja duduk gitu ya, meskipun dia udah bisa jalan itu dia duduk dan dia yang pedenya itu. Dan pada saat dia jalan, mungkin dia ingat lagi dia masih belum bisa jalan kan, sama saya digendong, dia mau apa? Dia pasti ambilnya kue mari, regal, susu ultra. Itu pasti dia ambil. Sampai pun saat dia berjalan juga di bawah supermarket, dia ambil itu. Dan saya bilang, saya coba kan, Roel, boleh ambil makanan yang mana? Mamah di sini ya. Dia pede jalan sendiri. Dan dia tahu, emahnya nggak akan pernah ninggalin. Dan satu yang saya juga tidak akan pernah lupa, kejadian pada saat dia pertama kali jalan, dibawa ke kebun binatang. Kebun binatang Bandung itu kan zaman dulu tuh, kalau yang bagian ular, itu kan nggak akan pernah jauh. Dari muter ke sini, balik lagi, pasti ke situ lagi. Saya tunggu di depan, nggak masuk ke itu. Saya tunggu dulu, pengen tahu gitu ya. Ternyata saya tunggu-tunggu, anak itu nggak ada. Waduh, kemana ini anaknya? Kita cari sampai ke bawah. Waduh Tuhan, ini gimana? Ada semua kita sekeluarga ke kebun binatang. Aduh ini gimana ya? Kita udah, aduh Tuhan, takutnya dibawa orang dan akhirnya nanti dijadiin apa gitu ya. Kita udah capek, Tuhan terserah Tuhan. Itu umur 9 tahun ya. Tapi berpikir, kita udah keluar. Pas di tempat parkir, kita baru mau masuk tempat parkir kan, kita naik motor ya. Kemudian dia datang, dia nangis, mama, dia pukul saya. Kemudian bapaknya bilang, Pak parkir, Bu, anak ini tuh udah bolak-balik sampai ke jalan, sampai keluar di jalan Taman Sari, balik lagi. Dia cari apa? Dalam secara logika nggak mungkin dia ingat. Dia cari motor saya, keliling ada motor mamanya. Dia diem di motor itu. Dan kita keluar, dia ngeliat ada begitu orang keluar, dia ngeliat itu mamanya dan opahnya dan semua keluarganya, dia lari dan nangis. Wah saya, hebat anak saya, pemikirannya dia sampai cari begitu banyaknya motor, dia sampai tahu, masih ada motor mama saya. Itu buat saya ya proses, sampai dengan saat ini proses. Tapi buat saya adalah karunia yang Tuhan kasih buat kita. Seberapa jelek yang orang berpikir, tapi kalau kita menerima dengan rasa syukur dan sukacita, Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Orang mungkin berpikir, itu mah biasa aja. Tapi buat kami, sesuatu yang luar biasa. Dan sampai saat ini, sampai dia umur sekarang 28, Tuhan tetap nyatakan mujizatnya. Meskipun masih proses ya. Tapi buat saya, bersyukur anak saya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Buat saya adalah motivasi saya sebagai orang tua yang menerima anak berkebutuhan khusus. Jangan pernah malu. Saya sudah bilang, semua orang pasti memilih buah yang bagus. Tidak mau yang ada cacat sedikit pun. Tetapi di saat kita menerima dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih sama Tuhan, itulah proses Tuhan buat kita. Dan mujizat Tuhan terjadi. Itu sih buat saya. Oke. Dan jadi memang dari awal banget nggak pernah ibu merasa kayak Tuhan kenapa begini, nggak pernah. Enggak, buat saya tidak menerima. Keluarga besar juga keluarga saya secara pribadi menerima. Tapi keluarga dari pihak suami yang tidak. Maksudnya menerima, tapi dalam arti kata mungkin anak yang begini tuh tahu ya feelingnya ya. Ada yang menerima dengan tulus, ada yang menerima cuma basa-basi.
feeling anak berkebutuhan khusus itu tahu Tajam ya, intuisi. mana yang bisa menerima dia dengan tulus dan mana yang tidak. Itu berbicara. Dan setiap pergi juga memang keluarga saya, intinya dari keluarga saya. Keluarga suami saya jarang pernah pergi bareng. Kalau kita selalu pergi berbarengan, keluarga saya itu. Jadi memang ya saya juga pun terjun dalam pelayanan. Tapi saya tidak pernah menyalahkan. Dan papa saya juga adalah seorang hamba Tuhan. Papa saya juga pernah dia, Om, kalau Om bisa nyembuhin orang, kenapa cucu sendiri tidak bisa disembuhkan? Jadi seperti menyalahkan gitu kan. Tapi papa saya tidak pernah komplain, Tuhan kenapa? Enggak. Ya kami punya keyakinan itu adalah titipan Tuhan. Kita tidak bisa memilih mau yang bagus saja. Kan firman Tuhan juga berkata, Tuhan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan. Mungkin saya dibilang Tuhan saya kuat. Jadi saya dikasih. Ya, itulah buat saya pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat saya tetap kuat. Ya, dapat anugerah. Ya, tapi orang mau lihat sampai dengan saat ini terserah. Yang penting saya percaya Tuhan kasih dia dalam keluarga saya. Tuhan punya rencana yang baik. Itu aja. Jadi kalau secara medisnya sendiri, kapan nih ibu tahu atau ibu diberitahukan sama dokter anak ibu CP? Sebetulnya mungkin dokter sih nggak memberitahu. Cuma saya baca-baca kan. Ternyata pas dia masuk ke sekolah berkebutuhan khusus, Kesia School, psikolognya yang mungkin, oh ibu kemungkinan anak ibu cerebral palsy atau apa, cedera otak kan kalau cerebral palsy. Jadi tapi dia nangkep bisa. Mungkin ketemu sama yang di sini sekali gitu atau 2 kali, dia akan bisa mengenal. Tapi dia tidak bisa umpamanya angka 5 ini berapa 5. Tapi untuk nulis 5 itu dia masih belum bisa gitu. Jadi kena otak penggeraknya lah istilahnya. Udah besar sih gitu. Saya sih memang saya terlalu nggak pernah bertanya-tanya kenapa sakit anak saya apa gitu, enggak. Cuma begitu, oh ternyata anak saya itu termasuknya cerebral palsy, cedera otak gitu ya. Itu yang membuat saya istilahnya penyerahan aja, penerimaan saya, nerima anak saya ini, apapun orang bilang ini anak saya. Dari mana Ibu Leonika mendapatkan penghiburan mental atau emosional ini, dapat support dari mana? Dari keluarga mostly ya? Yang pasti keluarga, yang pasti juga pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, apapun yang Tuhan kasih kita terima. Kalau kita cuma orang kan mungkin keluarga kan kita nggak tahu ya mereka penuh, tapi ya supportnya ya mereka sama-sama dengan saya membantu, menolong istilahnya mengasuh anak ini, ya buat saya itu support juga. Dan doa, orang-orang mendukung saya di dalam doa, setiap minggu dia didoakan ya untuk dia bisa, dan keyakinan pasti Tuhan sembuhkan gitu ya, dengan proses apapun juga ya puji syukur sampai dia bisa berjalan. Kalau misalnya Ibu bisa menceritakan nih pengalaman Ibu, tantangan terbesarnya membesarkan anak dengan CP ini apa Bu? Tantangan besar ya mungkin ya dalam arti kata kan pandangan orang. Kita membawa anak dalam gendongan aja orang memandang dari atas sampai bawah. Saat dia berjalan pun orang masih lihat dia dari atas sampai bawah. Karena mungkin beda dari yang lain. Itu tantangan. Tapi apakah karena kita malu? Enggak. Selama kita tidak pernah malu, dan ya sudah, itu tantangan kan. Dari pihak keluarga juga mungkin mereka malu membawa anak saya. Kalau bukan dari keluarga saya ya, secara pribadi ya. Tapi mungkin mereka nggak akan pernah malu. Itu tantangan buat saya, penerimaan orang gitu. Tapi buat saya ya sudah. Kalau mereka nggak mau menerima ya sudah. Yang penting saya bisa menerima dia dengan ucapan syukur. Iya. Gitu. Sampai saat ini ada terapi khusus untuk Loel Bu yang dilakukan masih? Enggak sih, sejak dia sekolah dia nggak ikut terapi. Jujur, saya tadi bilang kan, saya cuma berserah. Kemampuan saya terbatas. Keuangan saya terbatas. Tapi penyerahan saya sama Tuhan, itu yang membuat saya kuat. Saya tidak terapi kemana-mana,
cuma tusuk jarum udah gitu. Setelah dia sekolah, cukup sekolah dan terapi di sekolah. Karena saya tahu kemampuan saya terbatas. Dan penyerahan Tuhan kepada Tuhan itu yang membuat saya kuat. Saya percaya Tuhan kasih berkat. Meskipun dia di sekolah berkebutuhan khusus kan tahu mahal ya. Tapi Tuhan kasih berkat buat dia. Gitu rasanya. Jadi terapinya ya lutut berdoa. Itu maksudnya terapinya cuma berdoa. Sejauh ini perkembangan apa nih yang Ibu lihat dari Loel yang Ibu syukuri banget, dan meskipun ada keterbatasan kan secara fisik, secara motorik yang bikin Ibu tuh bersyukur dan terus yakin bahwa Loel akan getting better and better. Iya. Pertama kan saat dia sekolah dia kan nggak mau pegang pensil. Nggak mau? Tidak mau. Bukannya nggak bisa, emang nggak mau. Kelihatan dia nggak mau. Tapi sih dia udah bisa pegang pensil. Dia nulis nama dia udah bisa. Nama Loel dia bisa. Terus dia senang masak-masak, dia rajang masakan bahan-bahan itu. Terus dia ke warung beli bahan makanan. Beli apa? Wortel katanya gitu. Terus dia kalau mau jajan dia bisa. Dia percaya dirinya. Dan saat ini kalau dia pakai baju juga dia sendiri. Cuma memang dia tidak bisa tahu ini yang dalam, ini yang luar. Jadi kalau kita tidak membuat ini bagian luar gitu ya. Kalau posisinya dalam posisi terbalik, ya pasti dia gitu. Tapi kalau itu pakai sendiri, semua pakai sendiri. Cuma yang belum bisa mandi sendiri. Mandi sendiri belum. Kalau pup dia cebok sendiri udah bisa. Itu buat saya kemajuan. Mandi sendiri masih dimandiin karena dia belum, nggak tahu mungkin pegang sabun ya, anak-anak kadang ada yang gitu pegang sabun enggak. Tapi kalau soal udah saya mandikan dia pakai baju sendiri, semua sendiri, pakai deodoran semua ada sendiri, celana dalam semua serba sendiri, sepatu sendiri. Dan so far mengikuti pelajaran oke aja selalu ya. Baik kata gurunya. Cuma kalau di rumah nggak pernah mau menunjukkan. Itu yang kita pusing itu. Dilema anak memiliki anak berkebutuhan khusus itu. Batasnya mana sih anak itu? Udah pintarnya sampai mana? Di sekolah tuh pintar, mau bisa baca, tapi kalau nunjukin ke kita masih malu. Jadi ya itulah, tapi kalau di itu bisa baca juga, udah bisa baca puji Tuhan. Cuma kalau disuruh sama kita baca, nggak mau. Jadi kalau orang yang nggak ngerti di luar sana, kok nggak ada kemajuan sepertinya gitu. Tapi udah bersyukur aja dia. Dulu kalau buat saya ini kan satu kesaksian. Kalau saya bicara gini, dulu dia pasti marah. Ini diam. Berarti dia sudah tahu bahwa dia punya proses dan hidup dia menjadi berkat. Dulu kalau setiap kali saya mau cerita sedikit, dia udah marah, tutup mulutnya saya. Tapi sekarang dia bisa. Berarti dia tahu bahwa hidup dia bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana nih cara Ibu mengajarkan Loel menyikapi stigma dari masyarakat tentang pandangan yang mungkin negatif ya, yang Loel terima akan kondisinya? Sejauh ini dia cuek aja ya. Dia nggak pernah risih. Orang mau lihat apa enggak, dia tetap aja kayak kemarin pilkada. Dia kan nyoblos juga. Dia cuek aja, duduk, terus gaul, terus ikut ketawa. Kalau orang lain ketawa, kadang tuh, dia cuek aja. Jadi saya selama dia di lingkungan buat saya rumah yang memang dia tahu rumahnya dan dia tuh biasa aja. Itu buat dia pede. Tapi Ibu merasakan ada perbedaan nggak dari zaman awal dulu sampai 28 tahun lalu sampai sekarang nih, masyarakat lebih berubah nggak sih dalam menerima orang-orang dengan kebutuhan khusus? Sekarang kalau saya lihat mungkin banyak perubahannya. Terasa ya? Terasa. Sekarang tuh ada. Dulu zaman dia masih kecil aja saya cari bola itu yang bulat, yang buat kayak terapi dulu di Suryakanti itu yang supaya dia kepalanya tegak kan. Dulu umur sebelum 9 bulan sampai berapa tahun itu. Terapi yang bola yang buat itu kan saya nyari bolanya susah sekali. Sampai ada satu, saya nggak, karena saya mungkin kurang komunikasi di luar ya, jadi saya nggak tahu. Sampai aja dari satu toko Majang itu, itu ada bola, boleh nggak saya beli? Dan itu bola itu ada teman saya kerja dulu, anaknya ternyata
berkebutuhan khusus juga saya kasih bola itu. Karena dia cari susah, saya bilang cobain pakai ini bola. Saya kasih itu. Pakai terapi dia bisa ngangkat yang kepala itu, yang bola yang besar itu. Gitu. Sekarang mah lebih sekarang melihat orang-orang sepertinya anak ABK ada. Jadi mereka tidak membuat kami mungkin seperti zaman dia kecil ya. Sekarang orang mungkin udah bisa menerima. Ada kemajuan sih menurut saya. Dan buat saya memang ini sih pesan ya, maksudnya dulu juga pemerintah harusnya memang lebih aware ya, maksudnya untuk anak-anak begini kan. Karena kan dengan keterbatasan orang-orang yang terbatas seperti saya ekonomi atau gimana, menerima anak begini kan perlu biaya. Ya maksudnya ya menolonglah untuk orang-orang yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus tapi ekonominya tolonglah diperhatikan, maksudnya begitu ya. Supaya mereka tidak saja mengandalkan pekerjaan, tetapi mereka juga bisa memperoleh pendidikan. Bahkan kalau di luar negeri kan anak-anak ini bisa memperoleh pekerjaan dengan maksudnya kondisi dan semampu mereka kan bersyukur ya. Orang tua kan tidak. Saya sih berpikir kami kan tidak selamanya hidup. Tapi mereka bisa mandiri istilahnya untuk diri mereka sendiri, udah puji Tuhan. Itulah yang PR kita sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalau yang punya saudara lebih enak. Kalau yang tidak memiliki saudara, bagaimana mereka? Gitu. Karena banyak sekali yang saya tahu memang ada trauma kali ya orang tua. Jadi kalau anaknya nomor 1 udah berkebutuhan khusus, sepertinya dia tidak mau hamil lagi, takut gitu ya. Sedangkan mungkin kan mereka perlu saudara ya, yang akan menolong mereka. Bersyukur kalau orang tuanya punya adik kakak, tidak anak tunggal. Jadi mungkin adik kakak, tante-tantenya bisa menyokong. Tapi kalau enggak, dilema lagi. Ya itu. Waktu zaman masih kecil Noel ini, ibu sempat join komunitas tertentu mungkin atau enggak? Sendiri aja dengan keluarga aja? Saya dengan keluarga. Saya itu memang enggak pernah komunitas itu, enggak. Saya sendiri. Baiklah. Kalau harapannya ibu buat Loyal ke depan nih? Buat saya sih, dia bisa mandiri. Mandiri dalam arti kata, dia bisa mengurus dirinya sendiri, tidak merepotkan orang. Dan saya sekarang juga, dia tidak merepotkan. Asal ada makanan, kan dia tinggal sendiri di rumah kalau saya bekerja. Kalau saya bekerja, dia sendiri di rumah, ya udah, dia cuma itu aja. Dia mandiri, nggak pernah mau barang-barang tidak. Cuma dia bisa mandiri, dan kalau ada yang support, ada yang dia bisa bekerja, ya puji Tuhan. Jadi ada kegiatan seusia dia gitu. Itu yang dilakukan oleh House of Hope memang. Kita berusaha untuk meng-empower individu berkebutuhan khusus supaya bisa mandiri, nantinya bisa kerja, punya penghasilan sendiri lah. Gitu. Loel hobinya apa nih? Loel tuh hobinya apa ya, Loel? Loel hobinya apa? Loel senangnya apa, Loel? Saya bingung juga soalnya jujur. Karena dia kan musik juga disuka sebetulnya. Dia suka musik. Masak-masak juga dia suka. Cuma saya tidak mengarahkan, itu salah saya yang salah. Sibuk bekerja juga ya? Saya sibuk bekerja karena ya jujur kan kami perlu membutuhkan biaya. Dan kalau kita masukin gitu kan biayanya besar. Nah itu kan yang masa terbatas, ya udahlah gitu. Yang mesti ya saya nggak muluk-muluk, ya sudahlah gitu. Yang penting dia bisa mandiri, itulah gitu. Cuma nggak muluk-muluk sih. Dia bisa mandiri. Dia maksudnya dia senang tuh kalau di gereja itu pelayanan. Dari kecil pokoknya begitu dia jalan pegang kolektor, pengedar kolektor. Tidak boleh diganggu gugat. Jadi mau ada yang siapa dia harus ikut. Harusnya 2, dia tetap 3-an. Jadi kata gembala sidang di saya, nggak apa-apa, biarkan aja. Dia mau pelayanan, yaitu melayani dengan meskipun cuma itu dia maunya di situ ya di situ kerjakan lagi gitu. Itu. Cuma mandiri saya.
Ibu Lonika mungkin bisa kasih semangat atau tips buat para ibu-ibu nih atau mungkin hope people yang mempunyai anak dengan CP atau mungkin yang butuh disemangatin gitu sama ibu karena kan sudah mengalami nih bertahun-tahun. Silakan Bu. Semangatnya apa ya? Tetap jangan pernah menyerah dan bersyukur. Tuhan kasih kita kepercayaan, terima dengan rasa syukur dan jangan pernah mengeluh lah istilahnya. Mengeluh boleh ya, saya juga pernah mengeluh dalam arti kata ya. Pasti aduh Tuhan kenapa di saat kita capek ya, masih manusiawi, kita pasti ada ngedumel. Tapi buat saya, berpikirlah anak kita normal. Saya berpikir anak saya normal. Orang boleh bilang anak kita nggak normal. Anak kita normal. Itu berarti kita menerima dengan syukur. Dengan keterbatasan yang dia miliki, terima apa adanya. Gitu. Dan jangan pernah malu dan sembunyikan. Itu yang saya pesan khusus selalu dimanapun untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jangan pernah malu untuk bawa dia kemanapun. Iya. Itu aja. Kalau Loel Ditanya? Loel sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman? Oke, terima kasih Loel. Terima kasih Bu Lonika. Iya, sama-sama. Nah, sekarang udah waktunya aku reveal apa sih yang menjadi harapannya Ibu. Oke. Aku bacakan ya, Bu. Iya. I hope jangan pernah menyerah, tetap berserah. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dan jangan pernah malu menerima titipan yang Tuhan beri. Amin. Oke, Hope People, thank you for joining us. Dan terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Semangat terus ya. Iya. Oke, I'll see you next time. Bye.